Sontak lah, si Mbak Analis langsung salting dong ke pesing. Yo pada kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Jum 100 episode 5 sampai 6 dulu nih. Namun sebelum kita mulai, seperti biasanya bantu admin supaya lebih semangat membuat kontennya dengan cara subscribe channel ini dan push like-nya sampai 1000 re. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 5. Kita di bawah flashback saat Akira bercita-cita menjadi pahlawan di dunia nyata. Saat masih kecil, dengan menyelamatkan anak kecil dan seekor anjing yang dibuli. Pada akhirnya, para preman itu pun pergi meninggalkan mereka. Di situ, Akira masih kecil menyebut dirinya sang pahlawan Akilige. Kemudian setelah bangun tidur, Akira melihat salah satu keinginannya, yaitu mengingat kembali impian masa kecil. Di situ, mereka berdua sadar kalau kota ini sudah tidak aman, dan katanya ada beberapa desa pegunungan yang menutupi interaksi mereka yang bisa mereka jadikan tempat aman. Di situ mereka berdua berencana untuk mengunjungi kampung halaman Akira yang mungkin baik-baik saja. Dan di situ Kencho menyemir rambutnya lagi nih, katanya biar kayak seorang pelawak. Dan hal itu membuat Akira teringat dengan impiannya dulu, yaitu menjadi seorang pahlawan. Akira bilang kepada Kencho kalau ia ingin menjadi pahlawan super, pahlawan kesiangan kali. Kemudian kita diperlihatkan Akira masih kecil menonton video pahlawan super. Di waktu itu Akira bercita-cita untuk menjadi pahlawan demi menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Makanya di hari ini Akira ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan orang-orang dari pandemi zombie. Kencho bertanya, apakah engkau bisa terbang atau mengeluarkan jaring laba-laba? Enggak sih, tapi Akira punya akal, sehingga diputuskan deh mereka pun berangkat mencari kostumnya. Lalu Akira menulis di urutan 36 kalau ia ingin menjadi pahlawan super. Nah, singkat cerita, sesampainya mereka di akuarium, akan tetapi saat mereka masuk ke sana, sebagian besar ruangan sudah hancur dan terlihat hiunya sudah menjadi seekor zombie. Lalu mereka berdua mulai menelusuri berbagai macam tempat dan akhirnya Akira menemukan kostumnya. Di sisi lain, ada beberapa orang yang masih selamat dan sekarang terjebak karena bis mereka yang menuju ke pelabuhan tidak bisa bergerak karena gerombolan zombie. Dan bisa kita lihat, Mbak Analis Resiko berada di dalam bus itu juga. Namun tak disangka di dalam bus itu ada orang yang terinfeksi, sehingga situasi pun menjadi rusuh dan... Nah, sebagian orang ada yang beralih menuju ke akuarium. Dan bisa kita lihat ada bocah wanita yang terjatuh sehingga ia pun pasrah akan termakan zombie. Namun tiba-tiba... ya, muncul pahlawan super yang ternyata Akira. Akira namai dirinya sebagai Aki Killer. Ya, kenapa Akira memilih kostum itu? Karena baju itu didesain mampu menahan gigitan hiu, yang artinya bisa menahan gigitan dari zombie. Sebab baju itu terbuat dari jaring-jaring serat titanium yang saling terkait dengan rantai baja yang sangat kuat yang membuat gigitan apapun tidak bisa menembusnya. Sehingga terlahirlah Akira, sang pahlawan tak terkalahkan. Akan tetapi saat Akira menyuruh mereka masuk, ia melihat Mbak Analis Resiko. Ya, keajaiban bagi Akira bisa bertemu dengannya lagi di sini. Namun Akira harus fokus nih melawan zombie pelari maraton. Dan Ayo masuk, ayo sini yuk. Tolong Kencho. ya, meskipun baju itu bisa melindungi gigitan zombie, tapi tekanan dari gigitan itu masih ada. Makanya Akira tetap merasakan kesakitan. Kata Akira, semoga sukses.
Singkat cerita, akhirnya Akira bisa terlepas dari zombie itu. Akan tetapi Akira merasa sedih nih. Pasti Mbak Analis akan merasa jijik dengannya. Dan Akira baru sadar kalau menjadi pahlawan itu sangat susah. Beralih ke dalam, mereka semua sangat bersyukur nih bisa selamat dari para zombie. Kemudian Akira datang dan Kenjo tetap menyemangatinya. Itulah resiko menjadi seorang pahlawan, katanya. Lalu Akira memberitahu Kenjo kalau ia pernah bertemu dengan cewek itu, sehingga Kenjo menyuruh Akira untuk menyapanya. Ya, untungnya si Mbak Analis masih mengingat Akira, meskipun agak absurd sih. Akan tetapi saat Akira meminta kontaknya, si Mbak Analis bertanya, buat apa Akira menyelamatkan orang lain, dan bilang kostum itu kayak orang menghalu karena meniru perilaku dan pakaian orang yang diidolakan. Atau kata lain, Akira menjadi pria yang tidak dihargai oleh masyarakat, yang sekarang berkeinginan menjadi pahlawan super. Sontalah Kenjo datang memarahinya dan mencoba menenangkan Akira. Tapi kata si Mbak Analis memang hasilnya positif sih, tapi Kenjo harus mengerti resiko, karena ini bisa membuat orang di sekitarnya juga terkena imbasnya. Admin sampai nggak bisa niruin. Dan jika dipikir-pikir, si Mbak Analis bener sih, karena Kenjo sekarang juga berada dalam bahaya. Di situ si Mbak Analis bilang kalau ia tidak mau bertukar kontak dengan Akira karena kesempatan hidup akan menjadi turun. Namun tiba-tiba terjadi gempa. Lalu Akira dan Kenjo pergi untuk memeriksanya. Di situ mereka melihat siluet mata merah yang ternyata adalah hiu jadi-jadian, karena hiu itu mempunyai kaki. Meskipun awalnya mereka bingung hiu kok punya kaki, tapi mereka pun sadar dan akhirnya berlari. Namun saat mereka mundur, mereka malah bertemu dengan zombie lagi, sehingga harapan mereka hanya sedikit nih. Dan untungnya ada pintu darurat lain. Kemudian muncul hiu itu lagi yang mulai memakan para zombie. Lalu saat akan masuk ke dalam pintu darurat itu, ada bocah sekolah yang memegang si Mbak Analis dan langsung mensyukurkannya. Alhasil si Mbak Analis tertinggal sendiri di luar dan mereka pun langsung masuk ke dalam pintu itu. Akan tetapi saat Akira sadar kalau Mbak Analis berada di luar, ia pun berusaha membuka pintu, tapi karena pintunya sudah rusak, ia pun mencari jalan yang lain. Di sisi lain, si Mbak Analis baru sadar inilah yang ia benci jika berkelompok. Akan tetapi saat akan diterkam, Akira tiba-tiba muncul dari atas untuk menyelamatkannya. Di situ si Mbak Analis malah marah-marah dong karena diselamatkan. Tapi Akira menyuruhnya untuk diam dan jangan banyak bicara. Sebab alasan menyelamatkannya karena Akira baru bertemu dengan wanita cantik dan ingin akrab dengannya. Sehingga si Mbak Analis mulai menerima keberadaan Akira nih, dan mereka pun kerjasama. Dan untungnya si Mbak Analis punya rencana nih. Dan di sisi lain, Kenjo melihat temannya dikejar-kejar oleh hiu itu dan ia ingin menyelamatkannya. Kemudian mereka berdua mulai melakukan rencananya. Dengan cara tengkorak kepala hiu itu ada organ yang dapat merasakan perbedaan potensial listrik hingga 1/1000 volt. Nah, mereka akan menyentuh listrik berdaya lemah ke titik itu yang membuat hiu itu akan mati kesetrum. Tapi si Mbak Analis bilang kalau itu tidak 100% benar. Tapi apa salahnya untuk mencoba, ya kan? Maka dari itu si Mbak Analis sekarang mencari baterai untuk melaksanakan rencana itu. Akan tetapi Akira mulai kewalahan mengulur waktu. Lalu muncul Kenjo melakukan jurus goyangan daging lempit dan kemudian si Mbak Analis memberikan baterai itu kepada Akira dan Jurus minjem duit dulu 100.
Ya, akhirnya Akira bisa mengalahkan hiu itu. Nah, singkat cerita mereka pun berjalan pulang. Dan akhirnya Akira keinginan nih, dari 100 keinginannya Akira berhasil untuk menjadi superhero. Kemudian Kencho bertanya apakah si Mbak Analis tidak ikut dengan mereka tadi. Tapi Mbak Analis bilang tidak karena mereka hanya sesama penumpang menuju ke pelabuhan. Selain itu ia trauma, tidak mau berkelompok lagi. Tapi saat Kencho mengajak bergabung dengan kelompok mereka, responnya tetap sama dong. Nah, alasan si Mbak Analis tidak suka adalah prinsip mereka berdua. Sebab keinginan mereka berdua melakukan keinginan sebelum menjadi zombie. Tapi si Mbak Analis sebisa mungkin tidak menjadi zombie. Banding terbalik lah. Makanya jika bersama mereka itu berbeda prinsip. Selain itu, Akira tadi sudah diperingati untuk tidak menjadi superhero demi menyelamatkan orang lain. Sebab itu bisa mengancam nyawanya sendiri dan nyawa temannya. Tapi Akira bilang meskipun ia tidak menjadi superhero, ia akan tetap menyelamatkan si Mbak Analis. Sebab si Mbak Analis sudah menjadi orang yang berharga baginya. Tanpa harus menjadi pahlawan, ia pun akan menyelamatkannya. Sontak lah, si Mbak Analis langsung salting dong. Ketesing. Nah, sebelum mereka berpisah, si Mbak Analis memberikan kontaknya nih. Lagian mereka tidak akan bertemu lagi. Dan sepertinya tidak ada rugi berbagi kontak dengan Akira. Ya, terungkap dia bernama Shizuka. Kemudian mereka pun kembali ke apartemennya dan berencana untuk menuju ke kampung halaman Akira. Mungkin orang tua Akira masih hidup di sana. Kisah 6. Saat berjalan di kota, Akira menemukan jam tangan yang harganya 850 yen. Kalau dirupiahin ya lumayan itu rek buat beli es cendol satu kampung. Ya, karena jam tangan itu berlapis emas, sehingga Akira pun langsung mengambil jam tangan itu nih. Karena gaji seumur hidupnya takkan pernah bisa kebeli. Di sisi lain, Kencho melihat ada jam yang harganya sampai 9 juta yen, hampir 10 malahan. Sehingga di situ mereka pun langsung berfoto-foto. Kemudian saat mereka berada di markas, sayangnya persediaan air mereka sudah habis. Selain itu, listrik juga sebentar lagi akan padam total. Dan seluruh kota akan menjadi gelap. Apalagi menara BTS juga akan mati. Otomatis jaringan internet mereka akan terputus. Nah, karena zombie semakin banyak dan semakin kesulitan mencari air dan makanan, sekarang mereka tidak bisa bermain-main lagi dan berpikir tempat yang aman untuk pandemi seperti ini, yaitu pedesaan. Di sana tidak ada banyak orang dan sumber daya alam yang melimpah. Tapi daripada memikirkan hal itu, Akira menyuruh Kencho melihat langit yang sangat indah ini. Ya, bintang yang bercahaya itu membuat Akira teringat dengan keluarganya. Sehingga diputuskan deh mereka besok akan mudik ke kampung halaman Akira. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Akira menyuruh Kencho membawa barang-barang sesuai kebutuhan saja. Namun saat Akira lagi memilih-milih, Akira malah membawa mainan tembak-tembakan dong. Woi, yang bener, kebutuhanmu cuma itu dah. Kemudian Akira mulai mengucapkan perpisahan dengan kamar yang ia tinggali di kota ini. Mereka pun langsung melakukan perjalanan menuju ke desanya. Mungkin waktunya kurang lebih 3 jam, tergantung rintangan yang akan mereka lewati. Tapi Akira ingin mencari sesuatu nih, bukan senjata tapi kelengkapan dapur, kamar mandi yang membuat mereka menjadi nyaman di tengah kejaran zombie. Dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang membuat mereka nyaman, yaitu rumah berjalan. Ya, kita namakan sebagai mobil camping. Boleh juga idemu bro. Akan tetapi saat mereka sampai di tempat itu, mereka bertemu lagi dengan Shizuka. Sudahlah, Akira yang sudah bertemu 3 kali berturut-turut menganggap ini adalah sebuah takdir. Kalau mereka adalah jodoh.
Akan tetapi saat diajak pergi bareng, Shizuka menolak lagi dong. Karena nyawanya tidak cukup jika ikut dengan mereka. Sontaklah pernyataan itu membuat hati Akira terbelah-belah. Kemudian Kencho bertanya, apakah Shizuka punya SIM? Ya tentu tidak, karena ia masih di bawah umur. Tapi tenang, ia sudah belajar menggunakannya. Dan kenapa kok ia tahu tentang mobil camping ini? Sebab ia sudah melihat beberapa film, bahkan 1000 film dong. Dasar maniak film kayak. Sebab itulah kendaraan terbaik saat pandemi zombie ini adalah mobil camping. Tapi mereka berdua mencoba mengajaknya nih, tapi tetap Shizuka tidak mau. Karena ia bukan kucing yang punya 9 nyawa. Tapi karena Shizuka tidak punya SIM, mereka bilang nih kalau dengan mereka lebih berpengalaman dalam menyetir, dijamin Shizuka lebih aman. Alhasil karena dipaksa, Shizuka pun ikut aja deh. Kemudian saat di dalam, ya mereka berdua sangat senang nih melihat banyak mobil yang terparkir. Anjir, mobil tank. Wah, ada mobil derek. Wah, bisa buat gandung mantan nih. Wah, ada mobil kolam renang. Ih, 2 orang. Nah, Shizuka yang melihat mereka berdua pun akan memilih mobil yang sesuai SOP saja. Mulai dari mesin 4WD dan model SUV. Lalu Shizuka menemukan mobil yang cocok dalam situasi ini. Tapi mereka berdua tiba-tiba berteriak kaget melihat mobil yang seharga 23 juta yen. Ya, karena interior di dalamnya sangat mewah dan mahal. Tapi Shizuka memerahi mereka berdua. Memang bagaimana cara mengendarai mobil sebesar itu di jalan penuh halangan. Lalu Shizuka menawarkan mobil yang ia pilih. Tapi mereka berdua ngeyel dong ingin mobil yang mahal ini. Lalu Kencho bilang jika dihitung-hitung tidak bosenin tahu jika punya model yang mereka inginkan. Bener sih. Dan Shizuka langsung terpaku dong dengan mobil nuansa klasik. Tuh kan punya mobil selera sendiri. Akan tetapi saat mereka berdebat, tiba-tiba para zombie sudah berkumpul di depan mereka karena teriakan mereka terlalu keras. Sehingga mereka berdua pun buru-buru menaiki mobil. Apapun yang terpenting mereka selamat. Dan nah, pada akhirnya mereka pun mendapatkan mobil camping biasa. Tapi Akira merasa serem nih karena jalan raya yang biasanya ramai sekarang menjadi sepi banget. Di situ Shizuka memberitahu kalau ini semua karena pandemi zombie dan mereka harus mencari penawarnya untuk memecahkan masalah ini, tapi membutuhkan banyak waktu. Yang artinya di belahan dunia lain ada yang berusaha keras menemukan penawar untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi yang terpenting bagi mereka sekarang adalah bertahan hidup untuk menghindari para zombie. Nah, singkat cerita, si sore harinya sebentar lagi mereka akan meninggalkan kota ini dan mereka akan berencana mencari rest area dulu untuk mencari makan sekalian beristirahat. Akan tetapi tiba-tiba ya, mereka terkena jebakan dan kondisinya Kencho sekarang sangat parah karena terjatuh dari motor. Di situ Shizuka sadar kalau ini adalah ranjau paku yang tidak mungkin para zombie memasang ini kecuali manusia, dan beneran dong datang sekelompok orang yang menghadang mereka. Dan tak disangka pemimpin mereka adalah mantan ketua Akira saat masih bekerja dulu. Kita panggil saja Samsul. Ya, kita dibawa flashback saat Akira mati-matian menuruti keinginan Samsul sampai ia lembur 2 hari berturut-turut. Ditambah lagi setiap harinya ia mendapatkan makian marahan dari Samsul. Ya, di situ Akira tidak bisa ngomong lagi nih karena flashback tekanan dari bosnya dulu. Di situ Samsul menawari mereka untuk membantunya karena tidak mungkin mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil yang bannya meletus dan temannya sekarat. Terlebih lagi di rest area mereka menyimpan banyak makanan dan bahan cadangan maupun obat-obatan. Mereka akan diberi semua itu sebagai mantan bosnya yang tidak sanggup mengabaikan masalahnya. Tapi sebagai gantinya, Akira harus menjadi anak buahnya lagi. Dan pilihan itu membuat Akira bingung. Namun Shizuka sadar kalau nih orang hanya memperalat orang-orang yang terjebak di perangkapnya. Negara ini sudah tidak punya hukum lagi kayak negara siapa tuh?
Dan mereka melakukan ini untuk melindungi teman-temannya dari para penjahat. Makanya mereka memasang jebakan ini. Dan waktu mereka cuma sedikit nih, karena para zombie sudah menuju ke sini. Syaratnya Akira akan bekerja selama 2 hari. Karena tidak ada pilihan lain, Akira pun menerimanya. Kemudian kita diperlihatkan rest area yang sekarang sudah menjadi markas Samsul. Dan semua orang di sini bertugas menjadi kuli angkut dan memperkuat barikade. Bisa kita lihat orang-orang yang dulu ingin kabur ternyata terjebak di sini juga. Tapi semua orang di sini terlihat sangat kecapean. Di sisi lain, Shizuka mulai mengobati luka Kencho. Tapi Kencho menyalahkan dirinya, gara-gara itu Akira menjadi korban. Shizuka bilang, ini bukan salahmu karena mereka sengaja melakukan ini, sehingga mereka pun harus menunggu selama 2 hari. Tapi Shizuka bilang, semoga saja 2 hari, karena ia tahu sifat manusia. Ya, terlihat di hari ini Akira sudah berjuang sangat keras di tengah terik matahari. Dan karena melihat minuman, Akira pun mendinginkan minuman itu untuk teman-temannya, biar menikmati enaknya minum pas makan malam. Akan tetapi Samsul datang untuk memarahinya karena kerjaannya bukan di sini. Di situ Akira tidak bisa menjawab karena ketika bertemu dengan bosnya, pikirannya tidak bisa jernih. Ya, Samsul marah karena memberikan minuman dingin kepada mereka. Itu hanya membuang-buang listrik katanya. Akan tetapi anak buah Samsul datang karena senang ada minuman untuk mereka. Supaya terlihat ramah di depan anak buahnya, Samsul pun mengiyakan keinginannya. Ya, di situ bisa kita lihat Samsul menggunakan para zombie untuk menarik truk angkutan. Dan Samsul bilang semua orang adalah tenaga kerja berharga, tergantung cara mereka memanfaatkan saja. Di situ Samsul bilang kalau Akira juga termasuk aset sama seperti mereka. Sebab Akira bukan apa-apa, bahkan Akira jauh lebih tidak berharga dari yang ia bayangkan. Ya, pernyataan itu membuat Akira pun kena mental. Di sisi lain, Kencho sadar sikap Akira berbeda karena bertemu dengan mantan bosnya sampai sepenurut itu. Tapi itu sudah biasa bagi Shizuka karena ia selalu diperlakukan tidak baik sebagai seorang anak oleh ayahnya. Karena rasa takut dari pelampiasan itu dan penderitaan tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan episode kali ini pun bersambung rek. Next, admin akan merangkum Watashi no Shiawase lagi. Oke lah, tungguin ntar rek. Admin izin edit dulu ya kan. Oke lah, next kalian bertanya deh, admin jawab-jawab. Oke lah cuy, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.